Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 November 2023, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 19 November 2023 pukul 9 WIB sebesar 18.199.500 rupiah. Syukur sebesar 3.306.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 4.210.000 rupiah dan sarana fisik sebesar 629.000 rupiah. Kedua, penerimaan kolekta Minggu 19 November 2023 pukul 18.00 WIB sebesar 8.937.000 rupiah, syukur sebesar 1.015.000 rupiah, persepuluhan sebesar 675.000 rupiah dan sarana fisik sebesar 623.000 rupiah. 3. Kebaktian Minggu 26 November 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J.E. Mahupalebe. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Khusus Hokim Tong dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari pertama Yohanes 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Monica Noya. Lagu prosesi masuk para pelayan 2 Sahabat Lama nomor 227 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan 2 Sahabat Lama nomor 193. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 3 Desember 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 26 November 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, Shalom. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan nats pembimbing kita di minggu pagi ini. Pertama, Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan.
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jika dosamu seperti saat merah rupanya, aku akan bikin putih seperti salju warnanya. Demikian berseru, Maha Tuhanku, aku akan membersihkan serta aku akan berikan kemenangan padamu, ramai yakin padamu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Padaku hari ini barang yang patut ku beri, hati berdosa begini, bolehkah Tuhan teragi? Pasti dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hai Adam, hendak membawa damai. Hati yang engkau hai Adam, hendak membawa damai. Karena hal itu gemarkan, bawa hatimu lega. Sungguh kasihnya besarlah, pujilah yang melepas. Oh masih Tuhan meminta bukan pemberian dan emas, tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Mari saudara-saudara jemaat, sebagai tanda kesiapan kita untuk memperlakukan petunjuk hidup baru, kita berdiri. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Tuhan tanpa kuat dan kesucian, tanpa sentosa dan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat membacakan ayatnya yang genap. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Dan pasti semua bersuka cita, kita telah masuki hari ke-330 di tahun 2023 ini. Dan minggu depan kita sudah masuk di perayaan Usbu Adventus pertama. Suasananya sudah mulai berbeda. Ya, betul tidak Bapak Ibu ya? Berbeda karena belum Natal ya, ketong sudah dengar lagu-lagu Natal ya.
Sing lamalai, tarcis bobo, ya di sana sini dan semua orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Mari sebagai tanda sukacita bersama di minggu pagi ini kita sama-sama saling berjabat tangan dengan saudara kita yang ada di kiri, kanan, depan, belakang sambil berkata, Tuhan memberkati saudara. Kita saling memberkati. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengawali refleksi saya di minggu pagi ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mengapa kita datang ke gereja? Mengapa setiap minggu orang pergi beribadah ke gereja? Apakah ini hanya untuk memenuhi rutinitas kita sebagai orang Kristen? Apakah supaya kita dibilang sebagai orang-orang Kristen sejati, orang-orang yang saleh? Mungkin ibu bapak akan merespon, ibu pendeta ini aneh ya, kenapa kita ditanya mengapa kita ke gereja? Tapi pernahkah kita bertanya kenapa beta mesti pi gereja? Kenapa setiap minggu beta mesti pi ibadah? Kenapa hari Jumat beta pi unit? Kenapa beta pi pelayanan laki-laki? Kenapa beta pi pelayanan perempuan? Kenapa beta pi ibadah? Kenapa beta pi gereja? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara boleh sepakat bersama dengan saya, kenapa kita bergereja? Kenapa kita pergi ibadah? Bukankah kita ke gereja adalah jawaban atas kasih Allah yang besar? Ke gereja bukan semata-mata rutinitas, tetapi ke gereja adalah sebuah komitmen beriman kita sebagai orang-orang percaya. Allah telah mengasihi kita. Allah begitu mengasihi saudara-saudara, Allah begitu mengasihi rumah tangga kita, Allah begitu mengasihi anak-anak kita. Walaupun di tengah tantangan kita akan tetap merasakan kehadiran kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan ke gereja itu bukan rutinitas tapi sebuah komitmen beriman kita kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak sedikit sekarang kita kehilangan komitmen. Kita kehilangan komitmen untuk membangun integritas kita sebagai orang-orang percaya. Kita mengalami krisis komitmen, krisis integritas Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara kita yang dipercayakan sebagai pemimpin kehilangan komitmen mengasihi. Kehilangan komitmen dan integritas kita Bapak Ibu Saudara. Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang misionaris Amerika, dia teolog yang menulis buku yang sangat terkenal, Christ of the Road in India. Namanya adalah Alice Stanley Jones. Karena dia misionaris
Masih banyak di antara kita yang menyatakan diri sebagai kekristenan, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kita mungkin hidup jauh dari ajaran Yesus itu, Bapak, Ibu, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa ajaran utama dari Kristus yang hari ini kita dalami bersama dengan pertama Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Lembaga Pembinaan Jemaat mengangkat tema minggu ini dalam mempersiapkan kita masuki Adventus pertama, keluarga yang saling mengasihi. Ini cara bagi kita untuk menjaga komitmen kita, membaharui komitmen kita supaya keluarga-keluarga kita dapat mempersiapkan segala hal demi menyambut Tuhan. Bukan mempersiapkan kehidupan materi kita dengan sejumlah aksesoris Natal yang penuh dengan kemewahan saja, Bapak, Ibu, saudara, tapi mempersiapkan keluarga kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, jikalau minggu ini kita diajak dengan tema keluarga yang saling mengasihi, pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah bagaimana realitas keluarga kita? Bagaimana relasi-relasi hidup antara suami istri dalam rumah tangga kita? Bagaimana hidup antara papa dan mama, orang tua dengan anak-anak? Bagaimana realitas pergumulan hidup antar sesama saudara di tengah-tengah keluarga Kristen? Bagaimana hidup adik dan kakak yang ketong selalu dengungkan, sagu salempeng di patah dua, potong di kuku, rasa di daging, Bapak, Ibu, saudara? Bagaimana realitas pergumulan hidup orang Maluku? Dan mungkin ada Bapak, Ibu, saudara dari suku bangsa, suku-suku yang lain ya, dengan realitas hubungan antar orang basudara. Bagaimana realitas hidup antar orang basudara dalam pergumulan kehidupan kita? Apakah papa dan mama saling baku sayang? Ataukah rasa cinta dalam kehidupan pergumulan suami istri itu sudah mulai tergerus dengan kehebatan dunia ini? Bagaimana realitas pergumulan orang tua dengan anak-anak? Apakah anak-anak yang menjadi generasi tunduk sekarang ini? Generasi tunduk ini karena apa? Era digital membuat generasi kita setiap hari tunduk karena main handphone. Betul tidak, Bapak, Ibu, ya? Anak-anak kita itu generasi tunduk karena setiap saat tunduk dengan handphone, Bapak, Ibu, saudara. Bagaimana pergumulan kita di tengah meja makan kita? Bagaimana realitas budaya, kultur orang Maluku? Tanpa garam itu masih ada di meja makan ketong kesing. Meja sombayang ada di bilik-bilik kamar kita atau tidak? Ya. Piring natsar itu akan ada kesing, Bapak, Ibu, saudara, membawa pergumulan hidup, pembinaan keluarga setiap hari, setiap saat di tengah realitas kita. Sehingga kasih itu dapat terimplementasi dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Mengapa kasih harus dikumandangkan? Mengapa keluarga harus menjadi pusat basis pemberlakuan kasih, Bapak, Ibu, saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang kasih ini, orang bilang gampang sah. Tetapi parbiking akang mungkin gampang-gampang susah. Tetapi bagi orang yang mendalami pengorbanan Allah, pengorbanan Kristus karena kasihnya yang besar, dia akan bilang, memberlakukan kasih itu bukan sesuatu yang sulit. Beta percaya dengan mengasihi, hidup beta diberkati. Amin, Bapak, saudara. Kita percaya dengan terus mengasihi, dengan terus memberi, dengan terus berbagi, hidup kita akan tetap diberkati, Bapak, Ibu, saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya yang beta ingin tanyakan kepada Bapak, Ibu, saudara. Kapan kita berhenti menjadi Kristen? Kapan kita berhenti menjadi Kristen? Kalau kasih adalah pusat dari seluruh pergumulan hidup kita, karena Yohanes menegaskan bahwa kasih adalah hukum yang pertama. Kasih adalah hal yang ada dalam tatanan Kristiani, dia tidak ada di pinggir jalan, dia tidak ada di pinggiran. Tapi kasih menjadi jantung daripada kehidupan orang percaya, kasih menjadi jantung dari kehidupan kita. Maka kalau pertanyaan kita adalah kapan kita berhenti menjadi Kristen? Jawabannya adalah ketika kita berhenti mengasihi. Kapan kita berhenti menjadi Kristen? Ketika kita berhenti mengasihi, Bapak, Ibu, saudara.
Kalau orang Kristen sudah kehilangan kasih, maka apa gunanya orang Kristen itu menyatakan dirinya sebagai Kristen? Kita tadi telah membaca surat pendek dari Yohanes yang ditulis kepada gereja-gereja yang diburu oleh guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa Anda bisa mengenal Tuhan di satu sisi, dan di sisi lain hidup sesuka Anda saja. Ya. Anda bisa mengenal Tuhan pada satu pihak dan di pihak lain Anda tidak mengasihi, tidak apa-apa. Itu guru-guru palsu mengajarkan. Bagi Yohanes, jika kita benar-benar mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah. Kalau kita mengenal Kristus, hidup kita akan mengalami perubahan. Kalau kita mengenal Kristus, hidup kita akan dipenuhi dengan kasih setiap saat. Ada dua hal yang kita pelajari dari sinoptik, Injil sinoptik ya, tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, melakukan kehendak Allah. Yang kedua, ia mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang-orang yang berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang melakukan kasih setiap hari adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Kenapa kita takut memberi? Jangan katong berilah, nanti katong sih ada apa-apa. 2023 kita merasakan krisis ekonomi ya, yang cukup signifikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Orang mengalami kesusahan sana sini. Tapi ada hal yang membuat kita menjadi percaya ya, di ruang-ruang, di perdagangan, toko-toko, ada orang-orang Kristen yang memberi kasih dengan luar biasa. Ya kadang-kadang katong pergi di toko, katong sih bisa tawar lah ya, tapi ada orang-orang percaya yang punya hati yang besar. Kalau bisa Pak dia kasih apa yang dia dagangkan para orang, itu karena lifestyle-nya adalah mengasihi. Karena gaya hidup kekristenan dalam keluarganya adalah mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes mengajarkan tentang kasih. Keluarga yang hidup tidak saling mengasihi menolak kasih. Pertama-tama Yohanes menegaskan seperti yang tadi beta bilang bahwa kasih adalah hukum terutama. Dan dia memberikan contoh tentang Kain dan Habel. Ada dua hal yang sangat tipis sekali ya, mengasihi, mencintai, dan membenci. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai, tiba-tiba bisa saja membenci. Dan Yohanes memberikan gambaran yang berbeda bahwa mengasihi dan membenci itu berbeda. Itulah sebabnya pertama Yohanes menggunakan contoh Kain. Jangan sama dengan Kain. Tetapi hendaklah kita sama seperti Yesus. Apa alasan Kain membunuh Habel, Bapak Ibu Saudara? Karena kebencian. Sebab Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak Kain hanya karena dua alasan memberi kepada Tuhan. Karena rasa syukur atas anugerahnya dan karena mau mendapatkan anugerahnya. Apa tujuan kita memberi? Pertanyaan selanjutnya. Apakah kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita memberi karena katong mau dapat berkat lebih banyak lagi? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kalau katong memberi karena katong mau dapat berkat lebih banyak, motivasinya sama seperti Kain. Tapi kalau kita memberi karena kita bersyukur atas berkat dan anugerah Allah dalam hidup kita, motivasinya sama seperti Habel. Disinilah Yohanes meletakkan arti mengasihi. Mengasihi bukan supaya katong beroleh berkat saja, tapi mengasihi adalah respon kita, komitmen kita. Karena kasih Allah telah merubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes mengingatkan bahwa Yesus juga mengingatkan kita bahwa kemarahan, kebencian yang memenuhi hati seorang pembunuh, memenuhi hati kita, membuat kita membenci saudara. Ada tren zaman ini Bapak Ibu Saudara ya, lebih baik katong kas kerja orang sekali daripada katong kas kerja katong saudara. Kasih kita tergerus oleh realitas pergumulan hidup kita. Apakah betul Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada kritik-kritik di balik ungkapan ini. Kalau jadi saudara tuh
Kalau kerja dengan saudara tuh, katong mesti saling menopang. Mungkin itu yang menjadi maknanya. Tetapi banyak di antara kita lebih baik katong kasih kerja orang sekali daripada katong kerja katong saudara. Katong pengusaha yang akan maju Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah sekali lagi mengingatkan kita tentang kasih kepada saudara kita. Kasih bukan hanya kepada saudara kandung kita, tetapi kasih kepada sesama di dalam gereja ini. Menyimpan dendam, tidak memaafkan, tidak berdamai dengan orang-orang percaya yang lainnya adalah kondisi kritis dari realitas kehidupan beriman kita. Saya ingin menanyakan bagi ibu bapak saudara, ya mohon maaf ya, nanti bapak bilang ibu pendeta ini khotbah bertanya terus ya. Bagaimana realitas hati kita? Bagaimana suasana hati kita? Apakah sampai Adventus pertama di 2023 ini masih ada yang suka saudara? Masih ada kemarahan, masih ada dendam? Bagaimana realitas pergumulan keluarga kita? Adakah orang tua masih marah kepada anak-anaknya? Kemarahan itu bisa membunuh Bapak Ibu Saudara. Kemarahan dalam kejadian itu adalah kemarahan yang fatal karena Kain membunuh Habel. Itu kemarahan yang sangat hebat sehingga orang bisa membunuh. Tapi banyak realitas pergumulan hidup kita yang kita juga membunuh karakter seseorang. Kita menjadi pemimpin, suka marah-marah, mengeluarkan kata-kata, ya kekerasan secara verbal yang bisa membunuh orang lain. Bagaimana cara kita mengasihi jika kematian Kristus tidak menjadi momentum dalam seluruh relasi kita dengan sesama Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengajar kita bahwa bergereja itu bukan hanya di dalam gedung ini. Bergereja ada dalam realitas pergumulan keseharian kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam realitas pergumulan kita sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang melayani, sebagai orang-orang yang bekerja di mana saja, bagaimana relasi kita, bagaimana kita memanifestasikan kasih dalam kehidupan bersama Bapak Ibu Saudara. Kalau kekristenan kehilangan kasih, krisis kasih dalam keluarga, itu mengartikan krisis sosial dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Bapak Ibu Saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Sebab dosa memberi bukti bahwa seorang masih diperbudak oleh kejahatan atau menolak kasih sama seperti pembunuh. Kita tidak boleh membenci saudara kita Bapak Ibu Saudara. Ini sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi harus kita lakukan dalam realitas pergumulan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi orang-orang percaya, melakukan kasih itu tidak sulit. Mari kita menyaksikan satu klip berikut ini.
sekumpulan anak-anak muda di dekat air terjun, Bapak Ibu Saudara. Ini ilustrasi. Pendeta itu menanyakan kepada anak-anak muda ini, apa yang kalian tahu tentang kasih? Anak-anak kemudian menjawab terminologi kasih, memberikan pengertian dan penjelasan yang banyak tentang kasih. Dan tiba-tiba ada seorang yang berteriak, ya, ternyata dia tenggelam. Ada sebelumnya satu orang anak yang ditanya, tapi dia berkata dia tidak tahu apa itu kasih. Dia tidak pernah tahu dan belajar tentang terminologi apa itu istilah kasih artinya. Tetapi ketika seorang anak yang berteriak di seberang itu karena tenggelam di tepi sungai, seorang anak yang pemuda yang tidak tahu terminologi kasih itu kemudian berlari dan kemudian menolong, masuk ke dalam air dan menolong anak yang tenggelam itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kasih itu tidak hanya dengan kata-kata. Tetapi sebagai orang percaya kita dituntut untuk menjadikan kasih sebagai lifestyle, gaya hidup kita lewat perbuatan kita. Kita tidak bisa menolak untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Tunggu dulu nanti bale lai, ya. Amsal bilang kalau Ale bisa kasih akan, kenapa Ale bilang kata orang mesti pergi dulu nanti dia bale lagi, ya. Jika ada padamu, kenapa engkau tidak memberikannya, Bapak Ibu Saudara? Khawatirkah? Tuhan juga bicara tentang hal kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Sebab Allah mengasihi kita, hidupnya terberi bagi kita. Kenapa kita khawatir tentang hari esok? Kalau burung-burung dipelihara, bunga-bunga ia lestarikan. Kenapa manusia yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dia telantarkan. Allah mengasihi kita, dan karena itu tetaplah menjadi agen kasih, damai dan sukacita di mana saja Bapak Ibu berada. Disitulah engkau menghadirkan Allah dalam seluruh realitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara-saudara jemaat, sebagai respon kita atas pelayanan firman, mari kita berdiri bersama dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit udara, naik ke surga dus sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal.
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan oleh Saudari Monica Noya. Dipersilakan. Selamat pagi, Shalom. Semoga pujian ini bisa jadi berkah dan sukacita untuk katong semua.
memberkati untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan syukur diberikan, kita melakukan 2 sahabat lama nomor 181. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanku menetapkan
Jemaat, mari kita doa persembahan secara bersama-sama. Kita mulai. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk melahirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita membawa syafaat kita. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap Engkau Tritunggal Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus yang telah berkorban dan mengasihi kami, dan Roh Allah yang kudus yang selalu menyertai, menuntun kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar di tengah seluruh perjalanan hidup umat-Mu. Engkau mengarahkan, Engkau menuntun, Engkau memberi kuasa di tengah kelemahan. Engkau Allah yang menguatkan di tengah seluruh pergumulan dan tangan-tangan kehidupan umat-Mu. Dan karena itu kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada di hari yang ke-330 sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2023. Kami berterima kasih untuk karya penyertaan Tuhan di ruang-ruang hidup keluarga, rumah tangga, di tengah ruang-ruang pergumulan usaha kerja, di tengah-tengah ruang pergumulan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Melihat kasih-Mu yang besar dalam hidup ini, kami pun mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seringkali kami tidak mampu untuk melakukan kasih secara tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh sebagai wujud respon komitmen kami tentang kasih Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan karena itu ya Allah, biarlah firman-Mu tetap menuntun kehidupan kami, berikanlah kami kekuatan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar dengan pengampunan-Mu kami tetap menjadi orang-orang yang mau mengasihi, yang tetap memberi dengan sukacita, yang mengkaryakan kasih Allah itu di tengah-tengah ruang-ruang perjumpaan hidup kami dengan sesama. Ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus, hamba berdoa menyerahkan kehidupan umat Tuhan, khususnya yang boleh beribadah di ruang gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak, semua remaja, pemuda, semua orang-orang dewasa, semua orang tua kami yang telah lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, hidup bersama dengan orang tua dan wali, anak-anak yatim piatu. Semua orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus di ruang pergumulan-pergumulan hidup umat-Mu yang berhadapan dengan situasi pelik, berhadapan dengan situasi-situasi dan persoalan hukum yang dialami. Di bilik rumah sakit, di balik-balik jeruji, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup umat-Mu dengan semua latar belakang kehidupan umat dan pergumulan kehidupan umat-Mu. Ya Allah, kasihanilah umat-Mu. Pegang tangan umat-Mu, jangan biarkan umat-Mu bergumul sendiri di tengah berbagai krisis-krisis kehidupan yang kami alami ini. Tapi kami percaya seberapa besar krisis dan persoalan hidup yang kami alami tidak lebih besar daripada kasih dan kemurahan Tuhan yang kami imani akan terus tetap menyelamatkan seluruh karya-karya pergumulan hidup umat-Mu. Ada kalanya umat-Mu berada di tengah kebuntuan, putus asa, dan hampir saja hilang harapan. Tapi kami mengimani sungguh bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah penolong, perisai, gunung, batu, kota benteng perlindungan bagi kehidupan umat-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap menyertai, menyelamatkan, memberikan jalan keluar di tengah berbagai persoalan-persoalan hidup yang umat-Mu alami. Kami berdoa bagi seluruh pergumulan, tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan umat-Mu. Kami percaya di mana saja umat-Mu Engkau percayakan sebagai pemimpin, sebagai bawahan, bahkan dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan apapun yang Engkau percayakan. Hamba meminta kuasa Roh Kudus, hikmat dan kuasa menyertai, menjaga, memberi berkat bagi semua anak-anak Tuhan untuk dapat berkarya dan menjadi berkat kasih dalam kehidupan bersesama.
Jangan biarkan kehidupan kami kehilangan kasih oleh berbagai tantangan dunia ini. Biarlah kami terus memberi, sebagaimana Engkau mengajarkan bagi Israel untuk memberi dari buah sulung mereka, sebelum mereka tahu seberapa besar keseluruhan hasil panen. Memberi dengan arti setelah memberi mereka belum punya apa-apa. Di situ Tuhan mendidik kami sebagai orang-orang percaya memberi buah sulung, bukan memberi dari kelebihan dan kekuatan kami, tapi memberi sebagai wujud pengorbanan, cinta kasih kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya apa yang kami berikan adalah milik Tuhan, dan kami tidak khawatir sebab Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan di masa depan. Biarlah kekuatan kasih itu tetap menyelimuti kehidupan pergumulan umat-Mu untuk tetap terus menjadi berkat kasih di mana saja. Ya Allah, kami begitu percaya dengan kasih yang Kau berikan kepada kami dan umat-Mu tetap mengasihi adalah jalan untuk menjaga kehidupan yang telah kami terima daripada-Mu. Tuntun kami sebagai umat-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku dalam seluruh pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayan di jemaat klasis sampai ke tingkat sinode. Semua badan-badan pembantu, semua umat Tuhan yang beri diri untuk pelayanan gereja ini, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa bagi pimpinan gereja yang sementara ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Papua, kiranya Tuhan juga menjaga, memelihara hingga mereka dipertimbangkan sampai kembali di tengah-tengah pergumulan bersama dengan umat Tuhan. Ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus kami berdoa bagi semua orang yang melayani di tengah-tengah pergumulan di minggu pagi ini. Kami berdoa bagi penata sound system, penata multimedia, kolektaan. Kami berdoa bagi Kantoria Singers, kami menyerahkan seluruh pergumulan tim pemain musik, pengiring pujian. Kami berdoa menyerahkan majelis yang bertugas di saat ini, penatua diaken dari jemaat Getsemani dan jemaat Hokim Tong. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang melayani. Kami berdoa bagi Bapak-Bapak Tua Gahma dan seluruh pelayan gereja. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka bersama dengan umat Tuhan yang melayani. Ada doa pergumulan hidup umat-Mu yang mereka bawa di saat ini, menyangkut berbagai seluruh elemen kehidupan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan mereka, berikan roh kedengaran, roh takut akan Tuhan. Persiapan anak-anak Tuhan untuk mengikuti tes-tes semester, kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dari jenjang-jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Anak-anak Tuhan yang mencari-cari pekerjaan bagi kelangsungan masa depan mereka, biarlah Tuhan berkati mereka agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang berada di tanah-tanah rantau dalam pergumulan pekerjaan dan pendidikan. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang berada di kampung halaman pun, kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuhan, minggu depan kami akan masuk dalam perayaan Usbu Adventus pertama. Persiapkan seluruh realitas pergumulan hidup rumah tangga keluarga umat-Mu. Biarlah kasih tetap kokoh, berakar, dan tetap hidup di tengah-tengah seluruh perjuangan kehidupan umat-Mu. Dan biarlah Kristus tetap hadir dalam seluruh realitas pergumulan hidup umat-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan memasuki usbu yang baru dengan tidak takut dan gentar. Pegang tangan umat-Mu Tuhan, jangan biarkan umat-Mu bergumul sendiri. Perjalanan umat-Mu kembali ke rumah tangga mereka masing-masing setelah ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai, pertibakan sampai di rumah tangga mereka dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami tetap percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Bukan menurut kehendak dan kuatnya kami, tapi menurut kehendak dan kasih Tuhan yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri.
Saudara-saudara jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Saudara-saudara silakan duduk untuk berdoa syukur. Saudara-saudara jemaat, selamat hari Minggu, Shalom.